Ya Tuhan, pimpinlah langkahku mengikuti jalan salib-Mu, serta-Mu damailah jiwaku, walau susah perjalananku. Dengan Roh-Mu jalanku tempuh, menguatkan hati jiwaku, memuji memuliakan-Mu, hingga tibaku di rumah-Mu. Pakulingi maaf, oh Tuhan, narade tu mangihon hatap, sai tumpahi ruas-Mu Tuhan, nauasa nuaing di hatap, sai patau maawon na posok, majo halak nadau siado, rodina sotu madaho, mubagabe pangoloi diho. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 22 Oktober 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bagi kita dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejauh mana hubungan intim saudara kepada Tuhan? Adakah hari-hari khusus yang kita persembahkan untuk berbicara, berkomunikasi, mencurahkan isi hati kita kepada Allah yang mengasihi kita dan kepada Allah yang kita percayai? Hubungan intim ini sangat penting. Hubungan yang intim ini harus kita bina, harus kita jaga, dan secara kontinu harus kita adakan. Karena hubungan yang baik kepada Tuhan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, damai sejahtera, dan sukacita. Pada nas ini Musa berbicara kepada Allah sebagai teman. Kalau berbicara sebagai teman artinya tidak ada sungkan di sana. Tidak ada jarak di sana. Tetapi sebagai teman bebas mengungkapkan isi hatinya. Tanpa ada rasa sungkan, tanpa ada rasa intimidasi atau ketakutan. Tetapi dengan sukacita berbicara, menyampaikan apa yang menjadi isi hati atau apa yang akan disampaikan kepada Tuhan. Dalam nas ini juga diingatkan, diberitahukan bahwa Musa meninggalkan kemah tempat mereka tinggal untuk menuju kemah khusus, tempatnya menyembah, memuji, dan bertemu dengan Allah. Ada altar khusus untuk menyembah Tuhan. Ada tempat khusus untuk menyembah Tuhan secara pribadi Musa kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesibuk apapun kita, sediakanlah kesempatan khusus untuk Tuhan. Dan berilah tempat khusus di hatimu, dalam hidup dan kehidupanmu, untuk berbicara kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehebat apapun kesibukan kita di tengah-tengah dunia ini,
ragam pergumulan kita di tengah-tengah dunia ini. Berilah waktu khusus untuk Tuhan. Mengucap syukurlah kepadanya. Berkeluhlah, berkesahlah kepadanya. Berceritalah kepadanya. Dan tuturkan semua yang boleh saudara alami di sepanjang perjalanan hidup saudara kepada Tuhan Sang Pencipta, kepada Tuhan Sang Penyelamat, kepada Tuhan yang sungguh sangat mengasihi Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jangan sungkan, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu undangan daripada Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat kita, Dia yang selalu setia mendengar curahan hati kita, jeritan hati kita, pergumulan, penderitaan, persoalan kita, dan sukacita kita. Tuhan Yesus mengundang setiap orang dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, datanglah kepadanya. Berserulah kepadanya, berilah waktu kepadanya, berilah kesempatan kepadanya untuk berbicara sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Yesus yang kita puji, yang kita sembah, selalu siap mendengarkan kita semua. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari membina hubungan yang intim kepada Tuhan kita, kepada Yesus kita yang selalu siap mendengar, yang selalu siap menjawab, yang selalu siap menolong kita bersama. Inilah firman Tuhan yang kita renungkan dan pergumulkan dan segera kita tindak lanjuti. Semoga Bapak, Ibu, saudara tetap bahagia, tetap bersama dengan Allah di dalam naungan kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kesempatan, atas segala hidup dan kehidupan, pertolongan, anugerah, kekuatan, sukacita, berkat melimpah yang Engkau telah serahkan, berikan kepada kami. Biarlah hati kami semakin nyaman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami semakin membina hubungan yang intim, hubungan yang berkualitas dengan Allah Sang Pencipta kami, dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami, dengan Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk boleh mengerti, memahami kasih Tuhan yang luar biasa. Berkati firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu menjadi pedoman dan menjadi pelita dalam hidup dan kehidupan kami. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sekiranya ada jemaat-Mu yang sedang sakit di rumah dan di rumah sakit, kiranya Tuhan memberi pemulihan kepada mereka, memberkati obat, makanan, dan minuman yang boleh dipakai, dimakan, dikonsumsi mereka, dan memberkati doa kami ini, sehingga setiap yang sakit, setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit hari ini, disembuhkan oleh karena kuasa-Mu. Setiap anak-anak Tuhan yang sedang bekerja, yang akan melanjutkan aktivitasnya, berkati mereka Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka, biarlah juga mereka memberi hati untuk mendengar suara Tuhan di tengah-tengah kesibukan mereka, sehingga hubungan mereka kepadamu ya Allah terpelihara, terjaga, terbangun dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu yang mengasihi-Mu, yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah hidup kami dan hati kami dipenuhi oleh sukacita yang dari-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat untuk memuliakan Tuhan. Horas. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku.